Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, apakah suara saya terdengar jelas di tempat saudara semua? Terdengar, Bapak. Jelas ya. Baik, kalau nanti misalkan tidak terdengar dengan baik, mungkin nanti saya akan mematikan kamera saya. Karena kebetulan saya sedang di luar kota, jadi bisa jadi sinyal internet saya di tempat saya sekarang tidak begitu baik gitu ya. Jadi nanti mohon disampaikan jika suara saya tidak begitu jelas. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya alhamdulillah kita semua dianugerahi sehat walafiat sehingga bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat salawat tersebut kita semuanya dimudahkan segala urusan kita, hajat-hajat kita, dan semoga rezeki kita lancar semuanya, kuliahnya lancar, kemudian orang tua kita semua semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya sehingga nanti saudara semuanya kuliahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya ini memang agak mendadak ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saudara saya kumpulkan karena saudara terutama yang pendidikan, kalau yang murni, kalau S1 fisika dari dulu ya memang semester ke-6 itu tidak ada mata kuliah wajib, jadi langsung pilihan. Akhirnya magang itu ada yang magang di semester 6, ada yang magang di semester 7, jadi begitu. Nah, yang untuk tahun ini khusus untuk yang pendidikan ini berbeda. Jadi tahun ini untuk angkatan 2023 itu bagi yang pendidikan bisa mengambil magang atau AM, KKN dan sejenisnya. Nah, kemudian semester 7 bisa mengambil mata kuliah pilihan dan juga bisa mengambil magang atau sebaliknya gitu ya. Jadi saudara semuanya yang saya hormati, jadi besok itu rencananya jadwal saudara terdepan, jadi jadwal dari pendidikan fisika maupun fisika untuk satu departemen akan kita setorkan ke bagian akademik. Nah, resikonya dengan penyetoran jadwal lebih cepat ini itu akan mempengaruhi hal-hal yang misalnya kita ingin berusaha meminimalisir kekacauan di departemen pada semester depan. Nah, itu yang ingin kita lakukan pada malam hari ini. Baik, saudara. Kembali lagi, kita kembali jika ingin membicarakan masalah tersebut, maka kita pasti kembali kepada dokumen kurikulum 2023 yang menjadi dokumen saudara semuanya, yaitu angkatan pertama dari kurikulum tersebut. Mohon izin untuk share screen. Nah, oke, sebentar. Apakah semuanya terlihat layar yang ingin saya tunjukkan pada saudara? Bisa terlihat semuanya ya? Di situ untuk yang S1 pendidikan fisika. Nah, nanti habis acara ini nanti saudara akan saya berikan link sama dengan link sebelumnya ya. Jadi nanti di semester 6 itu kalau dulu ya sebelum kita ganti kepada menteri yang terbaru, ketika itu kan saudara memiliki hak untuk ikut MBKM di semester 6 dan semester 7. Itu ceritanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang terbaru, kementerian mengubah kebijakan. Jadi saudara itu diharapkan
melakukan kegiatan magang di semester akhir, yaitu semester 7 dan semester 8. Harapannya begitu. Jadi kalau dulu itu saudara itu bisa melakukan semester 6 dan semester 7. Kemudian pada rapat terakhir setelah kementerian ganti, sekarang menjadi Kementerian Kemendikti Saintek itu. Nah, itu harapannya saudara itu yang terutama untuk yang pendidikan itu tetap dilakukan di semester 7 gitu ya untuk magangnya. Kemudian semester 6 sini saudara diharapkan tetap mengambil mata kuliah pilihan seperti kakak-kakak kelas saudara gitu ya. Nah, namun karena kita ketahui di UM sendiri kita memiliki program fast track, yaitu di mana nanti saudara ada yang mengambil S2 di semester 7 dan 8 sekaligus mengambil S1 di semester 7 dan 8 tersebut. Maka kurikulum ini memberikan kefleksibelan bagi saudara untuk bagi yang ingin fokus mengambil mata kuliah S2 dan S1 di semester 7 dan 8, maka Anda diperbolehkan untuk mengambil di semester 6. Namun bagi yang tidak mengambil fast track, terutama yang ingin mendalami fisika dan pendidikannya, itu disarankan untuk mengambil semester 6 ini adalah mata kuliah pilihan. Apa saja mata kuliah pilihan tersebut? Itu banyak sekali pilihannya. Misalkan penelitian kuantitatif, kualitatif gabungan dan jenisnya. Terus apalagi sini ya? Mata kuliah pilihan. Nah, antara muka komputer sini sebentar coba saya cek. Nah, nanti mungkin nanti saudara bisa yang akan mengambil mata kuliah pilihan di semester 7 dan semester 6 gitu ya. Jadi siapa yang nanti semester 6 mengambil magang atau AM bagi yang pendidikan dan siapa yang mengambil AM di semester 7 itu yang harapkan malam hari ini bisa kita fixkan gitu ya. Kemudian bagi yang murni siapa yang merencanakan magang di semester 6 dan siapa juga yang ingin merencanakan magang atau jenisnya di semester 7, itu yang kita harapkan bisa kita deteksi pada malam hari ini. Sehingga harapannya jika ada yang ingin mengambil mata kuliah pilihan di semester 6 itu untuk yang murni, karena biasanya semester 6 itu untuk yang murni sebagian besar dilakukan untuk magang, itu akan deteksi dosen siapa saja yang akan kita berikan jam mengajar di semester 6 bagi murni, dan dosen siapa saja yang akan kita berikan jam mengajar untuk pendidikan di semester 6 ini. Jadi begitu ya harapannya ya. Baik, itu pengantar singkat dari saya. Tadi nanti habis ini nanti akan saya berikan link siapa saja yang akan kita data, siapa saja yang akan mengambil magang dan siapa saja yang akan mengambil mata kuliah pilihan, dan mata kuliah tersebut mata kuliah apa yang akan diambil. Nah, itu yang akan menjadi gambaran bagi saudara semuanya. Baik, sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini, jadi penting kita hanya nanti saya berikan informasi dasar seperti itu. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Monggo. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, apakah ada pertanyaan dari saudara semuanya? Ya, silakan Mbak Alia. Permisi Pak, izin bertanya.
Kemarin kan kata Pakku semisal kita ngambil AM di semester 6. Nah, di semester 7 itu takutnya kita apa ya? Kayak gak dapat dosen itu. Karena kan kemarin kata Pak Kus masih keterbatasan dosen itu bagaimana Pak jadinya? Ya, jadi beberapa aturan untuk membuka kelas itu kan banyak hal yang harus kita penuhi ya. Misalkan dosennya itu ada apa tidak, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah mahasiswanya itu cukup apa tidak untuk membuka kelas. Untuk mata kuliah di untuk mahasiswa S1 itu syarat-syaratnya yaitu memang yang pertama harus ada dosennya. Yang kedua itu mahasiswa yang mengajukan mata kuliah tersebut minimal sebanyak 10 orang. Jadi hal tersebut harus dipenuhi keduanya. Misal saudara nanti misalkan mengajukan untuk yang pendidikan ya. Misalkan saudara ingin mengambil mata kuliah misalkan asesmen pembelajaran. Nah, untuk yang mata kuliah pilihan, pembelajaran itu biasanya mengajar kalau tidak prosentot, itu bisa jadi saya, bisa jadi Budia, misalkan begitu ya. Nah, kalau di semester gasal ini biasanya itu agak longgar itu ya, maksudnya tidak se-crowded di semester 1, misalkan gitu. Nah, itu bisa kita buka di semester ini. Kemudian kalau semester ini sudah diambil misalkan mata kuliah A, kemudian ada beberapa mahasiswa mengambil AM pada semester 6 ini misalkan ya. Misalkan yang ngambil anggap aja 15 orang. Nah, kemudian 15 orang ini kan tidak semuanya itu memilih KBK yang sama. Nah, tidak semuanya mengambil, terutama untuk yang murni ini paling berat ya. Misalkan tidak semuanya 15 orang tersebut itu anak geofisika misalkan. Nah, sementara untuk persyaratan membuka kelas itu minimal 10 mahasiswa. Kemudian ternyata 15 orang tersebut ada yang ke material, ada yang ke geofisik, ada yang ke teori, akhirnya tidak memenuhi 10. Nah, hal itu yang pertama yang membuat kita agak berat membuka kelas. Akhirnya ada beberapa mahasiswa tersebut bisa mengambil mata kuliah transdisipliner, misalkan mengambil bahasa Cina, mengambil misalkan uh, geofisik mengambil yang mirip dengan geofisik misalkan GIS ya, misalkan Geo Information System, misalkan dari FIS, itu bisa jadi seperti itu solusinya. Nah, jadi kelemahannya kalau ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk dalam gelombang utama, misalkan gelombang utama AM misal ya, untuk pendidikan biasanya kan semester 7. Nah, misalkan anggap aja dari 100 orang, 80 orang itu ngambil di semester 7. Akhirnya mata kuliah pilihan itu akan banyak tersaji di semester 6 karena nanti semester 7 kan mengambil AM. Nah, akhirnya banyak pilihan yang bisa dibuka, mata kuliah pilihan yang bisa dibuka di semester 6. Dan di semester 7 ketika skor misalkan anggap aja dari 100 orang tadi hanya 20 orang yang ngambil dan kemudian terpecah-pecah pada mata kuliah pilihan yang berbeda, itu mengakibatkan mata kuliah pilihan tersebut bisa jadi tidak dibuka dan akhirnya mahasiswa tersebut harus memenuhi misalkan supaya misalkan syarat lulusnya anggap saja ya, syarat lulusnya 146 karena kekurangan SKS bisa jadi dia mengambil mata kuliah dari KBK lain atau mengambil mata kuliah dari prodi atau departemen atau fakultas lain. Itu resikonya Mbak Arya ya. Jadi resikonya bagi yang tidak ikut arus utama itu nanti terpaksa tidak bisa mengambil mata kuliah pilihan. Itu kelemahannya. Baik. Jika ada pertanyaan tambahan silahkan disampaikan Mbak. Sudah cukup Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi secara garis besar untuk pendidikan itu disarankan AM-nya di semester 7. Kecuali bagi yang mengambil fast track atau ingin mengambil mata kuliah S2 itu di semester 7. Tapi apakah ada yang mengambil fast track di semester mengambil mata kuliah fast track mulai semester 8? Sama ini prakteknya untuk pendidikan itu semester 7 itu mengambil AM, kemudian semester 8 baru memulai kegiatan fast track S2-nya yaitu hanya mengambil skripsi plus mengambil mata kuliah di
di masternya atau di S2-nya. Itu untuk yang pendidikan. Sementara yang murni itu sebagian besar mengambil magang itu semester 6, kemudian mulai semester 7 mereka mengambil sebagian mata kuliah di S2 dan sebagian di S1. Itu ya untuk yang tren selama ini yang terjadi. Jadi malam ini nanti kita deteksi siapa saja dari S1 pendidikan yang akan mengambil magang atau AM atau KKN atau sejenisnya yang bukan mengambil mata kuliah, jadi yang dikonversi 20 SKS. Kemudian bagi yang tidak mengambil magang atau AM atau sejenisnya untuk pendidikan, itu mata kuliah pilihan apa saja yang akan diambil. Nah, itu yang bisa kita deteksi dan akhirnya kita siapkan dosennya siapa yang akan mengajar di semester depan. Nah, ini data ini kami harapkan sudah bisa mulai masuk malam hari ini dan besok sekitar jam 7 pagi kami akan sudah bisa masuk sehingga kami bisa menentukan siapa yang ngajar dan waktu jadwalnya kapan. Karena nanti kami harapkan besok malam itu jadwal sudah mulai masuk ke sistem di semester berikutnya. Kemudian bagi yang murni, yang anak S1 fisika, harapan kami ingin mendeteksi yang bukan gelombang utama, yaitu berapa orang yang akan mengambil bukan magang. Biasanya magang kan dirasakan di semester 6. Nah, yang bukan magang ini coba kita deteksi berapa orang yang mengambil mata kuliah pilihan, terus KPK-nya apa dan jenisnya apa. Kalau lebih dari 10, nanti kami usahakan untuk mencoba menghubungi dosen yang bersangkutan. Saya kira begitu ya, itu tujuan untuk kita malam hari ini. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup untuk diskusi kita pada malam hari ini? Ya, silakan Mas Eka. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya untuk kuliah pada semester 6 ini, untuk pendidikan kan kemungkinannya AM-nya ada di semester 7. Kemudian di semester 6 ini adakah mata kuliah seminar proposal Pak? Atau seminar proposalnya di semester berapa nggih Pak? Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Eka ya. Untuk seminar proposal atau sempro, itu baik pendidikan ataupun S1 fisika, itu semuanya disematkan di mata kuliah metodologi penelitian atau METPEN ya, metode penelitian berbasis berbasis lingkungan yang sekarang diampu Prof. Markus, Pak Nurul dan teman-teman ya. Itu untuk yang S1 fisika, itu semuanya sudah include dengan seminar proposal. Kemudian yang pendidikan itu berarti akan include di metode penelitian dan kuantitatif dan jenisnya itu ya, yang diajar oleh Prof. Endang dengan Prof. Lia. Namun nilainya seperti apa itu kebijakan dari pengampu mata kuliah tersebut. Nah, untuk yang pendidikan, seingat saya setelah saya diskusikan dengan pengampu mata kuliah tersebut, itu seminar akan diadakan setelah ujian akhir semester. Jadi nilai saudara akan cenderung ditentukan oleh proyeknya, oleh presentasi dengan dosennya dan sejenisnya. Itu yang akan menjadi nilai akhir dalam mata kuliah METPEN tersebut. Kemudian untuk sempronya itu akan dilaksanakan setelah setelah mata kuliah tersebut. Nah, di waktu-waktu senggang antara UAS dengan liburan semester. Dan apakah akan diberi nilai? Tidak akan diberi nilai. Hanya Anda akan diberikan masukan mengenai penelitian saudara berikutnya. Begitu ya. Jadi semester 6 nanti tidak ada mata kuliah sempro. Baik itu untuk pendidikan maupun S1 fisika. Jadi tidak ada mata kuliah sempro. Begitu Mas Eka ya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Diva. Mohon maaf Pak, ini saya temannya Diva. Oh iya, silakan Mbak temannya Itu Diva. Pak, saya Siti Fatima Pak. Itu mau tanya untuk jadwal yang sempro setelah yang sempro setelah UAS, yang saat senggang UAS antara UAS dan juga liburan itu apakah
ada jadwal atau kita mengajukan ke Dosbing sendiri atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatima ya. Jadi untuk sempronya itu kapan itu bisa disepakati antara pembimbing satu skripsi saudara, pembimbing satu skripsi saudara dengan pengujinya. Nanti itu akan diatur oleh Satgas Skripsi. Kalau yang di S1 Fisika nanti oleh Pak Robi dengan Kaprodi, kemudian kalau untuk yang S1 Pendidikan Fisika oleh Budia dan Kaprodi. Nanti akan dipasang-pasangkan antara pembimbing satu dengan pembimbing satu yang lainnya. Nanti akan saling mengecek gitu ya. Jadi apakah pelaksanaannya harus offline? Tidak, bisa jadi online atau daring ya. Jadi misalkan seperti ini, misalkan saya kan sedang tidak ada di Malang, sedang di luar kota. Nanti misalkan salah satunya ada di Malang, nanti kita bisa secara online. Namun memang disarankan untuk bisa bertemu langsung. Jadi sehingga saudara akan dapat masukan dari saya, misalkan kalau pembimbing satunya saya dan pembimbing satu dari bimbingan yang lain. Jadi saling menguji gitu ya. Jadi prinsipnya untuk sempro itu prinsipnya adalah memberikan masukan untuk proposal skripsi saudara. Jadi nanti ketika saudara mengambil data, itu saudara mendapat gambaran hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian saudara memastikan bahwa instrumen yang digunakan itu tepat, sehingga nanti data yang diharapkan itu sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita semuanya. Begitu ya Mbak ya. Jadi waktunya nanti tergantung kesepakatan antara pembimbing satu saudara dengan penguji sempro saudara. Jadi pengujian sebanyak 2 orang. Dan itu biasanya itu saling menguji. Jadi bimbingan satu saya diuji oleh pembimbing satu dari mahasiswa yang saya uji. Jadi kita saling menguji. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Bapak, untuk Ya, silakan. jadwalnya ditentukan kapan dan juga pengujinya itu kita tahunya dari jadwal itu atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Untuk pengujinya nanti akan disampaikan oleh tim tim Satgas Skripsi. Jadi kalau Satgasnya kalau di S1 Fisika itu Pak Robi, untuk S1 Pendidikan itu Budia. Nanti beliau berdua akan mengumumkan siapa yang akan menguji siapa. Waktunya biasanya itu berdasarkan kesepakatan antara dua pembimbing skripsinya gitu ya. Jadi departemen hanya memberikan rentang waktu, misalkan nanti sempro itu dianggap saja di tengah akhir Desember misalkan gitu. Jadi nanti waktunya bebas, terserah oleh pembimbing masing-masing. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Apakah masih ada pertanyaan? Jadi habis ini nanti saudara saya berikan link untuk pendataan siapa saja yang akan merencanakan magang. Kemudian siapa saja yang akan mengambil mata kuliah pilihan di semester 6, semester depan gitu ya. Jadi harapan kami nanti saudara nanti bisa pasti akan mengambil mata kuliah apa gitu ya. Jadi harapan kami itu mirip dengan semester 5 kemarin, jadi tidak begitu kacau. Namanya juga sistem ya, namanya juga namanya juga hal-hal itu tidak selamanya sempurna, yaitu ada kalanya yang sudah kita rencanakan pasti ada kendala di lapangan. Namun dengan perencanaan ini insya Allah kita bisa lebih baik, saya kira begitu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan berikutnya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini.
Semoga saudara dimudahkan ya untuk kuliah di semester 6. Jangan lupa nanti untuk segera mengisi, deadline-nya besok pagi jam 7. Nanti setelah itu coba kita petakan dosen siapa saja yang akan mengajar, ruang kuliah mana saja yang bisa digunakan. Terus nanti untuk masalah ujian sempro atau seminar proposal nanti akan saya komunikasikan kepada tim Satgas Skripsi sehingga sudah bisa bersiap-siap untuk masalah penjadwalan dan penentuan penguji bagi sempro saudara. Saya kira begitu. Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk diskusi kita pada malam hari ini? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Semoga semuanya dimudahkan kuliahnya. Ingat, jika saudara ada kendala untuk perkuliahan selama di Departemen Fisika, silakan jangan segan-segan untuk bisa menghadap ke ruangan saya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan fisika, atau ke ruangan Pak Kadep, jika dari S1 Fisika. Kami akan selalu terbuka untuk mendengarkan permasalahan saudara, dan kami akan selalu berusaha membantu saudara untuk menemukan solusi atas permasalahan saudara. Baik, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada malam hari ini. Selamat belajar atau mengerjakan tugas jika ada yang akan mengerjakan tugas. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sukses semuanya ya kuliahnya ya.